Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumaidan faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutah. Summa qala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah pada Jumat hari ini. Selawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan para junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib pada hari ini kembali mengajak kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah inilah yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia ini, dan insya Allah kita akan selamat di hari akhir nanti. Judul khutbah kita pada hari ini, ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya apa saja amalan yang baik pastilah akan disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil dari sebuah riwayat yang diriwayatkan hadis Bukhari Muslim, pada suatu ketika dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Apa, wahai Rasul, amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, kata beliau, adalah solat dilakukan tepat pada waktunya. Kemudian kata beliau, aku bertanya lagi, qultu summa ayyu. Kemudian wahai Rasul, setelah itu apa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawab, qala birrul walidain, adalah berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian kata beliau, kembali aku bertanya kepada Rasulullah, apalagi wahai Rasulullah, summa ayyu. Setelah itu apalagi wahai Rasulullah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, qala
al-jihadu fi sabilillah, adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita simak dengan seksama bahwa hadis ini mengelompokkan ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Maka hadirin yang berbahagia, sholat yang paling baik itu adalah kita laksanakan tepat pada waktunya. Yang dimaksud dengan tepat pada waktunya ini adalah lebih utama. Sholat itu kita lakukan pada awal waktu. Andai kata hadirin yang berbahagia, kita melaksanakan sholat zuhur, apabila sudah ada tanda-tanda bahwa sholat itu sudah masuk, sudah ada suara azan, maka setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian baru kita laksanakan sholat wajib atau sholat zuhur. Bukan kita menunggu sampai akhir waktu. Karena hadirin yang berbahagia, amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita melaksanakan ibadah sholat itu pada awal waktu. Memang hadirin yang berbahagia, waktu sholat itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 78. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masuda. Dirikan solat setelah tergelincirnya matahari. Sepakat para ahli tafsir, kalimat ini menunjukkan 2 solat. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asar. Ila ghasaqil laili, setelah gelapnya malam juga dirikan sholat. Ini juga ada 2 sholat, maghrib dan sholat isya. Kemudian yang kelima, wa Qur'an al-fajri, bacaan pada waktu fajar. Ini adalah menyangkut sholat subuh saja. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam dengan cara harus segera, tidak menunda-nunda waktu. Inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua sering diistilahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua atau ibu bapak kita sering disebutkan dengan keramat hidup. Artinya hadirin yang berbahagia, keramat hidup ini menentukan keselamatan kita sebagai anak, akan menjadi orang baik ataupun orang tidak baik. Maka itu tergantung dengan ridho dan doa dari kedua ibu bapa kita. Hadis sangat populer yang menyebutkan, kata Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua ibu bapa, dan juga murka Allah itu tergantung kepada murka kedua ibu bapa. Oleh karena itu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun pekerjaan kita, andai kata pekerjaan kita itu tidak diridhoi, tidak disenangi oleh kedua ibu bapa kita,
Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, maka demi Allah, hidup kita tidak akan selamat. Karena Allah tidak akan meridhoi gerak-gerik langkah kita. Apabila gerak-gerik langkah kita itu tidak diridhoi oleh kedua ibu bapa. Maka hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama, apapun yang kita lakukan, jangan sampai yang kita lakukan itu justru akan membuat orang tua kita membenci kita. Banyak saudara-saudara kita, anak-anak remaja kita, bahkan kita sendiri sebagai orang tua, sering kita melupakan, bahkan kita durhaka kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendidik kita. Seolah-olah karena orang tua kita sudah tua, seolah-olah kita tidak butuh lagi orang tua kita. Padahal kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan kita itu sangat tergantung dengan ridho dan doa dari kedua ibu bapa kita. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, wajar jika istilah ini melekat di masyarakat kita bahwa orang tua adalah keramat hidup bagi anak-anaknya. Kadang-kadang hadirin yang berbahagia, kita umat Islam hafal dalilnya. Kita umat Islam tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar. Tahu kita kalau kita tidak berbakti, tidak menghormati orang tua itu akan menjerumuskan kita, baik di dunia dan tentu di hari akhir nanti. Tapi justru hadirin yang berbahagia, pengetahuan kita ini tidak diamalkan oleh sebagian umat Islam. Siapa yang mengamalkannya? Justru orang yang mengamalkan orang yang tidak percaya kepada Islam. Kita lihat hadirin yang berbahagia, orang-orang Cina yang tidak memeluk agama Islam. Mereka sangat patuh kepada kedua ibu bapaknya. Dia memelihara orang tuanya sama seperti kita memelihara anak kita yang masih bayi. Sangat sayang, sangat cinta. Begitulah kita dulu memelihara anak kita dan orang tua kita memelihara anak kita waktu kita masih bayi. Bahkan andai kata kita sakit, orang tua kita pernah bermohon kepada Allah, ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah penyakit anakku. Andai kata ya Allah, Engkau berkenan, pindahkanlah penyakit anak aku ini kepada aku. Biarlah aku yang menanggung. Tapi tidak pernah kita mengatakan kepada orang tua kita, ya Allah, jika orang tua aku ini dalam keadaan sakit ini, ya Allah, aku bermohon agar Allah menyembuhkan penyakit orang tuaku. Jika Allah berkenan, pindahkanlah penyakit orang tuaku ini kepadaku, ya Allah. Biarlah aku yang menanggung. Penyakit orang tua tidak ditemukan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, untuk mengingat ini mari kita cintai orang tua kita, laksana orang tua kita mencintai waktu kita masih kecil. Sesuai dengan doa kita, kita berkata, kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kasih sayangilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mengasih sayangi aku selagi kecil. Doa ini sebenarnya bukan sekadar kita menghadap ke langit bermohon kepada Allah, tapi hendaklah doa ini kita tanamkan dalam hati kita masing-masing dalam rangka kita untuk mencari ridho Allah. Dan ridho Allah ini sangat tergantung kepada ridho kedua ibu bapa kita. Kemudian yang terakhir hadirin yang berbahagia, amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah, kita tidak harus perang. Kita tidak harus membunuh orang. Jihad di jalan Allah, kita tidak perlu berangkat ke medan perang memanggul senjata. Tapi ternyata jihad di jalan Allah ini sesuai dengan ayat dalam surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah,
Wajahadu fisabilillah. Dengan apa kita berjihad? Ada dikatakan dengan senjata. Apakah jihad itu harus kita perang, berangkat ke medan perang memanggul senjata? Ternyata bi amwalihim. Berjihadlah kamu dengan hartamu, dengan cara kita infak dan sedekahkan atau membayar zakat harta kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum mempunyai harta atau kelebihan dari harta, maka Allah memberikan jalan wa anfusihim, dengan diri, dengan keyakinan, dengan doa, dengan tenaga kita. Mari kita sama-sama untuk berjihad menegakkan ajaran agama kita ini. Insyaallah Allah mengatakan a'zamu darajatan indallah, akan ku angkat derajat kamu setinggi-tingginya, wa ulaika humul faizun, dan kamu kata Allah akan kuberikan suatu manusia yang sangat beruntung, menang di dunia dan menang di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini akan mengetuk hati kita bersama. Mari hadirin yang berbahagia, mulai saat ini, mulai detik ini kita laksanakan sholat 5 kali sehari semalam tepat pada waktunya. Dengan kata lain, kita lakukan di awal waktu. Kemudian hadirin yang berbahagia, mari kita senantiasa berbakti kepada kedua ibu bapa kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian mari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah akan menjadikan kita orang bahagia. Semoga Allah akan menjadikan kita orang yang menang, baik menang di dunia dan insya Allah menang di hari akhir nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.